dalam guyuran rahmat Allah Azza wa Jal. Kita masih dimudahkan oleh Allah langkah kita, kaki kita untuk menuju rumahnya, hadir dalam majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan ibadah fardu maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dalam majelis ilmu kita, yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, penerang dalam kegelapan kita, serta yang memandu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, qudwah hasanah kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti dan mencontoh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu hukum mukhalafati ahli jahiliyah. Bagaimana hukum kita menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang dimaksud di sini bukan hanya mereka orang-orang yang hidup ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi termasuk juga orang-orang ya di dalam pembahasan ini mereka orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih pada keyakinan mengikuti atau bangsa Yahud yang mereka ya, meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam atau yang mengikuti Musa alaihissalam ya sebagai rasulnya. Tapi kita tahu bahwa orang-orang jahiliyah ya, baik itu di masa Rasulullah SAW yang tinggal di Mekah atau di masa Nabi berada di kota Mekah, atau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berada di kota Madinah. Nah, semua itu kategori masuk orang-orang jahiliyah. Di dalam kitab ini disebutkan laqad tadhaharatin nusus minal kitabi was sunnah, telah terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wujubi mukhalafati ahli jahiliyah, untuk kita menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dilarang kita untuk mengikuti gayanya, dilarang bagi kita untuk mengikuti dan meniru kebiasaannya. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, insyaallah Nabi akan jelaskan dalam hadisnya, terangkan dalam sabdanya. Wa tahrimish tashabbuhi bihim, dan kita dilarang untuk mengikuti mereka serta menyerupai kehidupan, gaya dan kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah. Nah ini. Kalau ada orang bertanya, apa hukum? Ya, hukumnya kita dilarang untuk menyerupai mereka. Makanya kita belajar kitab ini agar kita selamat dunia akhirat. Kita kira ini adalah kebiasaan kita sebagai seorang muslim, tapi ternyata itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diperintahkan Nabi untuk kita ya tinggalkan. Sawan kana fi ibadatihim, baik kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dalam urusan ibadah mereka kepada Allah. Dalam orang-orang jahiliyah ya, mereka semua beribadah, tapi ibadah mereka menyelisih syariat yang telah dibawa oleh Rasul mereka, ya kan? Contoh mereka orang-orang jahiliyah ketika tawaf, mereka tawaf di Ka'bah seperti apa? Telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Mereka beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang dipandu oleh agama yang dibawa oleh Rasul di zaman mereka. Dalam bab yang lain misalnya dalam urusan haji, ya mereka berhaji juga di masa jahiliyah. Ya, mereka berhaji juga, tapi hajinya tidak sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Rasul. Begitu juga dengan ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ya.
au adatihim, atau dalam urusan adat istiadat mereka, atau dalam urusan kebiasaan mereka hidup. Ya, hidup mereka orang-orang jahiliyah penuh dengan ya hukum yang berlaku, hukum rimba. Yang kuat dia yang menang, yang kaya dia yang berkuasa. Nah, kita disuruh untuk menyelisihi perbuatan-perbuatan mereka itu. Kita ini hidup dengan penuh ya kedamaian di bawah naungan Islam, cahaya tauhid. Kita disuruh oleh Allah untuk bersatu padu, berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, jujur dalam ucapan, menepati janji ketika telah ya disampaikan, tidak menyelisihi apa yang kita ucapkan. Ya, dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak adat istiadat, kebiasaan mereka yang sangat ya parah. Kebiasaan mereka tidak lain yang tidak bukan minum khamar. Kebiasaan mereka tidak lain kalau sudah khamar pasti ujungnya wanita. Ya, kebiasaan mereka apa? Merampok. Makanya di zaman itu orang-orang ketika lahir anak-anak laki-laki mereka bahagia. Kenapa? Karena memang laki-laki lambang kekuatan. Apabila di satu suku ya laki-laki banyak, maka mereka akan kuat. Tapi ketika lahir anak perempuan, maka wajah mereka ya menghitam, ya terlihat kesedihan di wajahnya karena lahir anak perempuan, karena perempuan lambang kelemahan dan kehinaan di masa itu. Wa ajma alul ilmi ala dhalik, dan mereka sepakat seperti itulah kebiasaan-kebiasaan buruk dan mesti untuk kita selisihi dari apa yang menjadi kebiasaan mereka di dalam keseharian. Wa likasratin nususil waridati fi hadha, karena banyaknya nas-nas yang berbicara tentang hal ini, istahadtu fi hasri dalalatiha. Aku sampaikan kata pengarang kitab ini ya, dibatasi beberapa petunjuk-petunjuk saja, beberapa dalil saja, tidak disebutkan keseluruhannya karena terdapat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masa itu, ma'a al-istidlali likulli dilalatin binassin au akthar. Disebutkan satu kebiasaan, nanti disebutkan nanti 2 atau 3 dalil beserta ya apa yang terkandung pada dalil itu dari pemahamannya. Fakanat ala nahwi tali. Yang pertama dalam pembahasan ini adalah al-amrus sarih bil mukhalafah. Maka terkait dengan menyelisihi orang-orang jahiliyah, yang pertama disebutkan dalam poin kitab ini adalah al-amrus sarih bil mukhalafah, bahwa terdapat perintah yang jelas ya untuk menyelisihi daripada mereka. Jadi menyelisihi mereka bukan perintah biasa, tapi perintah agama yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-amrus sarih bil mukhalafah. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang jelas, yang sarih ya fil amri bi mukhalafati ahli jahiliyah. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk menyelisih kebiasaan orang jahiliyah. Wa mimma ya'ni wujuba mukhalafatihim, yang mana dalil-dalil itu yang mengantarkan kita untuk wajibnya menyelisihi mereka orang-orang jahiliyah. Bahkan ya kewajibannya itu tidak bisa dipalingkan kepada yang lain, kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak wajib. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis yang pertama yang datang secara sarih. Apa itu arti sarih? Secara jelas, secara terang, bahwa perintah untuk menyelisih perbuatan mereka itu tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaliful musyrikin, maka selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Kata Rasulullah SAW, ya selisihilah oleh kalian
Sikap kita tidak boleh sama dengan sikap orang-orang musyrik. Tidak boleh sama. Apa yang tidak boleh sama? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahfus syawarib wa auful liha. Ketika Nabi SAW menyuruh, yang pertama adalah pendekkan kumisnya dan pelihara jenggotnya. Disuruh oleh Nabi kita SAW untuk memendekkan kumis kita dan membiarkan jenggot yang Allah berikan pada dirinya. Masing-masing orang tidak sama rezekinya kan? Kita Masya Allah saya udah lama juga memeliharanya. Saya teringat mulainya sejak di Jakarta 98 sampai ke Madinah. Cuman segini rezekinya, ya kan? Tapi ada kawan yang baru ngaji tapi Masya Allah tabarakallah ya lebatnya bukan main, kan begitu. Dan ini rezeki Allah Azza wa Jalla. Peliharalah rezekinya. Kalau ada mengatakan kawan-kawan ini ada istilah jenggot Pancasila bang, hanya 5 lembar. Ya syukuri sajalah, syukuri sajalah segitu. Dan kalau kita menjaganya karena memahami dan mengikuti atas perintah Rasul, maka kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka yang masih belum menjaga, jaga. Karena Nabi menyuruh kita. Orang-orang musyrikin suka nyukur jenggot. Orang-orang musyrikin suka membuang jenggotnya. Selisilah oleh kalian, kata Nabi kita SAW. Ahfus syawarib wa auful liha. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, yang kedua dari Umamah radhiyallahu taala anhu qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khatin minal ansar. Nabi melewati orang-orang besar dewasanya masyakhatin minal ansar bidin lihahum. Nabi melewati orang-orang tua ansar yang mana jenggot mereka sudah memutih, sudah memutih jenggotnya. Memanglah mulai putih nampak bang Masya Allah. Lah putih. Itu tanda kita sudah beranjak tua Walaupun tidak selalu orang tua harus putih duluan, tidak. Tapi terkadang subhanallah ada hal lain yang menyebabkan rambut kita berubah putih atau jenggot kita. Tapi pada umumnya adalah karena usia kita Maka tidak boleh itu dibuang dan tidak boleh diganti ataupun tidak boleh merasa malu. Tidak boleh merasa malu. Justru itu membuat kita harus sadar kalau kita sudah berumur tasudulimu. Perasaannya kan gitu kan, alhamdulillah. Faqala ya ma'syaral ansar. Nah, Nabi mengatakan wahai orang-orang Ansar, hammiru wasaffiru. Jenggot kalian ini sudah putih. Kalau rasanya ingin merubah warnanya, hammiru. Maka rubah ke merah. Nah, kita Bang Haji Masya Allah pas sekali itu rambutnya. Untung enggak pink dibuatnya kan. Masya Allah tabarakallah. Hammiru. Jadi buatlah warnanya warna merah gitu Wasaffiru atau warna kuning. Asal bukan warna asli, warna hitamnya. Karena itu Nabi SAW menyuruh. Hammiru wasaffiru wa khalifu ahlal kitab. Dan selisilah oleh kalian orang-orang ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab. Ya kan? Coba, Masya Allah ini poin-poin penting yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Disuruh oleh Nabi SAW untuk menyelisih mereka. Kalau jenggot mungkin sama-sama putih kita sudah. Kalau mereka warna rambut, warna jenggotnya mungkin masih hitam seperti usia-usia muda. Tapi umat Islam kata Rasulullah kalau sudah memutih, kalau tidak mau membiarkan warna putih itu, hammiru wasaffiru. Beri dia warna kemerah-merahan atau kekuning
kuningan. Wa khalifu ahlul kitab. Qala faqulna ya Rasulullah, ya, kemudian kami berkata kepada Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwaluna wa la ya'tazirun. Ya. Mereka ahlul kitab, mereka pakai celana panjang, ya, wa la ya'tazirun, dan mereka tidak pakai izar, pakai sarung. Faqala Rasulullah, tasarwalu wattaziru wa khalifu ahlal kitab. Ya. Maka selisih dari apa yang mereka lakukan. Faqala faqulna ya Rasulullah, kami katakan lagi, inna ahlal kitab yatakhaffafuna wa la yanta'ilun. Mereka ya pakai khuf. Ya, khuf beda ya dengan sendal. Mereka tidak pakai sendal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhaffafu, dan pakailah khuf, ya, wanta'ilu, dan kalian pakai juga ya sendal. Jadi mereka hanya memakai khuf saja, tidak mau pakai sendal. Sama tadi juga mereka pakai celana saja, tidak pakai sarung. Kata Nabi, pakai celana dan pakai sarung. Itu cara menyelisihinya. Jelas ya? Mereka hanya pakai khuf saja, tidak pakai sendal. Kata Rasul, pakai sendal dan pakai khuf oleh kita. Khuf di sini nggak ada jualnya ya? Tak ada ya? Di kita ini yang ada sendal. Kalau kita ke Arab Saudi, khuf itu dia, ada tahu khuf itu? Khuf itu dia bukan kaos kaki, tapi dia memang lembut kulit, dia kayak sepatu. Tapi bukan seperti sepatu kita, dia lembut seperti kaos ya, lembut, tapi dia terbuat dari kulit. Dan itu kalau musim dingin sangat kita butuhkan itu. Musim dingin itu sangat luar biasa, sangat indah sekali pakai itu, hangat. Ya kan? Biasanya kalau udara kan masuk dari angin dari kaki kan? Maka kalau kita pakai khuf sangat enak. Maka kata Rasulullah, fatakhaffafu wanta'ilu wa khalifu ahlul kitab, selisih mereka ahlul kitab itu, ya. Qala faqulna ya Rasulullah, inna ahlul kitab yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Nah, ya Rasulullah, mereka ahlul kitab itu disebutkan al-athanin, ay wa huwa lihya, mereka memendekkan jenggot mereka, wa yuwaffiru sibalahum, dan mereka memanjangkan kumis mereka. Nah, di sini Nabi menyuruh untuk apa? Faqala qussus sibalakum, guntinglah ya, pendekkanlah kumis kalian, wa waffiru athaninakum, dan kemudian biarkan jenggot kalian, wa khalifu al-kitab, dan selisilah ahlul kitab. Nah, subhanallah, ya, kalau kita biarkan jenggot kita, ya kemudian kita bersihkan, kita sisir ya, kita minyaki, ya itu enggak masalah, itu lebih bagus ya, gagah. Ya, gagah, dan itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Dan itu adalah ya bagian yang diperintahkan Nabi SAW untuk kita jaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahud, kata Rasulullah, karena sesungguhnya mereka tidak salat di sendal mereka, dan juga tidak salat pakai khuf. Tahu hukum kita salat pakai khuf? Boleh. Pakai sendal juga boleh. Tapi kalau sudah masjid seperti rapi begini, tidak perlu buat sendal. Marah loh. Masjid sudah bersih begini, dikasih karpet, dikasih ya, nggak perlu buat sendal. Andaikan misalnya kita salat di luar, ya, di luar masjid kita bikin salat, ya, dan kita ingin salat pakai sendal, boleh apa tidak? Boleh. Dan Nabi menyuruh kita untuk menyelisih orang Yahud. Mereka tidak pernah ya salat pakai sendalnya. Andaikan kita, ya, andaikan misalnya kita mengharuskan pakai sepatu, mengharuskan kita pakai sendal dalam salat kita boleh. Makanya dalam suatu peristiwa Nabi SAW kan, ya ketika itu salat pakai sendal. Nah kemudian Nabi SAW ya membuang sendal itu karena ada najis. Dan para sahabat juga mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Karena barangkali memang itu adalah perintahnya. Maka ternyata Nabi setelah salat menjelaskan, tadi ada Jibril yang mengatakan, yang menyampaikan bahwa di sendalnya
ada najis. Subhanallah, ini bukti dan Nabi SAW mempraktekkannya. Makanya subhanallah, Nabi itu bukan hanya menyuruh, tapi juga mempraktekkan apa yang disampaikan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Jangan pula aneh, ini jemaah mana pula nih katanya kan? Padahal sesungguhnya ada syariatnya, kita ya dibolehkan pakai sendal untuk melaksanakan ibadah salat kita. Nah, yang kedua, di dalam hukum menyelisih orang-orang jahiliyah, an-nahyu an musyabahati al-jahiliyah fi ahwa'ihim bisighatihi. Yang pertama tadi adalah dalil yang sharih yang menjelaskan perintah untuk menyelisih mereka. Yang kedua adalah larangan yang datang menyerupai mereka dalam urusan hawa nafsu. Ini salah satu titik kekurangan orang-orang jahiliyah itu adalah mereka ini orang-orang yang kalah oleh hawa nafsu, yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka. Yang pertama, di antara dalil yang menyebutkan larangan kita menyerupai mereka adalah pada perkara ya ahwa yang ada pada orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi." Allah taala mengatakan, jangan kalian ikuti ya ahwa'ahum mereka, hawa nafsu mereka. Jangan kalian ikuti mereka-mereka yang apa? Yang mengikuti hawa nafsu. Siapa mereka di sini? Orang Yahud ya, Ahlul Kitab. Amma ja'aka minal haqqi, dan kamu tinggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan. Lihat itu. Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu, meninggalkan kebenaran yang sudah jelas. Al-haq bayyin. Kebenaran itu sudah jelas. Ya. Wal batil bayyin. Al-halalu bayyin. Wal haramu bayyin. Kebatilan itu jelas, kebenaran itu jelas. Jangan kita pilih kebatilan lalu kita tinggalkan kebenaran. Atau misalnya yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Kita pilih juga yang haram, kita tinggalkan yang halal. Ini larangan Allah jelas. Ya, karena orang yang mengikuti ya kebatilan dan meninggalkan kebenaran itu salah satu bentuk sifat ya kebiasaan orang-orang al-Yahud ya, orang-orang jahiliyah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 49, "Wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika." Kata Allah, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka, jangan kalian ikuti. Ya, ingin memalingkan kalian dari agama, ya, agama kalian yang benar ini. Wahdharhum, kata Allah, berhati-hati kalian ayaftinuk. Jangan sampai mereka ini membuat kalian terfitnah. Jangan sampai orang-orang musyrikin membuat kalian terfitnah, dan jangan sampai mereka orang-orang Yahud membuat kalian terfitnah an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ya, al-haq itu butuh kesungguhan. Al-batil itu banyak orang yang menyukai. Kemaksiatan itu banyak orang yang ya mau. Kenapa? Karena didorong oleh syaitan, membuat orang suka kepada kebatilan. Makanya subhanallah, kebenaran itu dianggap tetap kebenaran walaupun hanya satu orang yang menjalankan. Kalau kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kebenaran tidak datang dari jumlah banyaknya orang mengamalkan. Bukan itu standarnya. Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu mengamalkannya. Jangan sampai mereka-mereka ini menfitnah kita atau membuat kita terfitnah, terpedaya oleh kebiasaan mereka sehingga kita meninggalkan kebiasaan kita yang baik atau perintah Allah yang turun kepada kita.
Dalil yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum," kata Allah. Maka dengan demikian ya serulah dan istiqamahlah kamu di atas jalan yang telah Allah perintahkan dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Makanya istiqamah di jalan Islam ini bukan dengan cara kita yang kita maui, tapi istiqamahlah di atas jalan yang telah Allah perintahkan. Jadi istiqamah itu bukan di atas jalan yang kita sukai, tapi di atas jalan yang telah Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampaikan. Dalil yang keempat, ikhwatal kiram rahimakumullah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Ini juga ya, kami jadikan kamu di atas syariat ya. Fattabi' dan ikuti, kata Allah, ikuti syariat yang telah Allah turunkan, ya agama yang telah Allah berikan, ikuti, fattabi'ha syariatnya. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kalian ikuti hawa nafsu ya orang-orang yang tidak mengerti. Ini orang-orang musyrikin. Orang yang tidak tahu jangan kalian ikuti. Ikutilah jalan orang yang berilmu. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang larangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang yang tidak tahu. Wa qad dakhala fil ladzina la ya'lamuna kullun man khalafa syari'atah. Makna ya ayat yang menyebutkan la ya'lamun di sini, siapapun mereka ini yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu, jangan ikuti jalan-jalan mereka yang tidak berilmu, baik itu orang musyrikin, baik itu orang Yahud, ya ahlul kitab, atau jalan siapa saja. Jangan kalian ikuti jalan orang yang tidak berilmu. Enggak boleh. Karena Allah melarang kita untuk mengikuti jalan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa ahwa'uhum huwa ma yahunahu wa ma alaihi al-musyrikuna min hadihim adh-dhahir alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil wa tawabi' dzalik, ya. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang musyrikin dan secara zahir, dan kebiasaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalil yang berikutnya, ikhwatal kiram rahimakumullah, larangan Allah azza wa jalla tentang mengikuti atau menyerupai mereka ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya, Allah menyuruh kita untuk ya mengikuti apa yang telah diperintahkan dan jangan mengikuti dan mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, nahallahu tabaraka wa taala an ibadihil mu'minin ay yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi'alihim. Maka dari ayat-ayat tadi, dari ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah melarang kita untuk menyerupai orang-orang musyrikin dalam perkataan mereka, dalam ucapan mereka, dan dalam perbuatan mereka. Selisih orang musyrikin. Ya, jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, dan jangan kita ikuti ya ucapan-ucapan lisan-lisan mereka yang tidak dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan yang ketiga dari hukum menyelisih orang-orang jahiliyah adalah bayanu su'i aqibati man ittaba'al jahiliyah, yaitu buruknya akibat bagi orang yang mengikuti ya kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau yang pertama apa tadi? Perintah yang jelas untuk menyelisih orang jahiliyah. Poin pertamanya tadi apa? Perintahnya jelas agar kita menyelisih orang-orang jahiliyah. Yang kedua apa? Larangan bagi kita untuk menyerupai orang-orang ya jahiliyah. Nah, pembahasan yang ketiga yang dijelaskan dalam kitab ini adalah buruknya akibat. Ini kita bicara buruknya akibat orang-orang yang mengikuti orang-orang jahiliyah. Buruknya akibat mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa taala mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta
tattabi'a millatahum. Allah menyebutkan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka selama-lamanya tidak akan pernah ridha kepada orang Islam. Enggak bakalan mereka sampai hari kiamat. Walaupun mereka berupaya hari ini ya untuk membuat sebuah perundingan, baik itu di tingkat, di level ya nasional, internasional, bahkan dunia, orang-orang yang duduk bersama ya orang-orang Israel ya, hari ini mereka misalnya melakukan perdamaian, tidak akan ada yang namanya perdamaian datang dari mereka. Jelas itu. Tidak akan ada yang namanya perdamaian datang dari mereka. Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sampai kapan mereka tidak ridha? Sampai kita mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka. Kalau kita sudah ikuti agama mereka, kebiasaan mereka, perkataan dan perbuatan mereka, barulah mereka ridha. Qul, kata Allah, inna hudallahu wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Ya, tidak ada petunjuk yang lebih lurus daripada petunjuk Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim, dan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalaulah engkau mengikuti ahwa mereka, hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, telah datang kepada kamu ilmu, telah datang kepada kamu panduan, telah datang kepada kamu al-haq, telah datang kepada kamu dalil, tapi kamu masih mengikuti mereka. Apa kata Allah? Malaka minallah min waliyin wala nasir. Maka bagi kamu tidak ada perlindungan dari Allah dan pertolongan dari, enggak ada, Allah akan jaga kamu. Kalau ingin umat ini selamat, ditolong Allah, dijaga Allah, maka jauhi ya kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jauhi. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka. Ini Allah yang menyuruh kita agar kita meninggalkan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di dalam surah Al-Baqarah 120 ini telah Allah jelaskan betapa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada umat ini. Maka tidak ada kata kecuali harus kita memperkokoh barisan. Tidak ada kata kecuali kita harus bersatu di atas agama yang mulia ini. Saling tolong menolong di antara kita. Makanya subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita ini seperti satu bangunan yang kokoh, ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ketika saudara kita berada di Palestina, di Gaza hari ini, mereka menangis, mereka ya kesulitan, tidak ada makanan dan minuman, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang-orang ya kaum muslimin secara umum. Ya, mereka adalah bagian dari kita. Yang menyatukan kita bukanlah wilayah. Yang menyatukan kita adalah akidah. Yang menyatukan kita bukanlah bendera, tapi yang menyatukan kita adalah agama yang mulia ini, Islam. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mesti kokoh di dalam agama ini ya, sampai kita meninggal dunia. Maka terkadang orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, terkadang mereka ini kalau berhadapan dengan kaum muslimin di medan jihad, mereka mungkin ketakutan. Tapi ada trik yang lain yang disebut oleh para ulama hari ini, bahwa masuk dari satu sisi yang barangkali kita tidak peduli. Itu ghazul fikri. Masuk dari sisi perang pemikiran. Ya, masuk mereka, diserangnya kita dari situ. Biarkan KTP-nya, di KTP tertulis Islam, tapi gaya hidupnya, kebiasaannya, bahkan gaya cara berpakaiannya, gitu kan, bukan mencerminkan seorang muslim atau seorang wanita muslimah, atau gaya transaksi dan jual belinya, atau cara membuat akad muamalahnya. Itu semua diracuni kita, semuanya dirusak kita oleh mereka. Maka tinggal kita belajar agama ini, tinggal kita memahami seperti apa, dan seluruh yang menyelisih agama kita tinggalkan, karena Nabi yang menyuruh kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga umat ini hanya tinggal nama. Muslim iya tapi tidak sholat. Muslim iya tapi dia tidak puasa. Muslim iya tapi dia judi. Muslim iya tapi minum khamar, berzina, wal iyadu billah. Tidak ada yang tersisa dari syariat ini kecuali dia telah langgar. Tidak ada larangan dari agama ini kecuali dia telah langgar. Dan tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali semua itu ditinggalkan, wal iyadu billah. Terus kita pengen surga. Terus kita pengen ampunan Allah, nikmat, ingin mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Sadarlah kita, ya kan? Ukurlah diri kita, ukur bayang-bayang kita. Ya. Hukum di dunia saja, kalau ia ingin sukses, ingin lulus misalnya sebagai seorang santri, seorang pelajar, seorang mahasiswa, kalau dia ingin lulus ujian, ya, ingin mendapatkan nilai yang baik, belajar dengan sungguh. Baca buku banyak, pahami dengan benar, ya, buat tugas yang diperintahkan. Insya Allah dengan izin Allah kita akan memperoleh nilai yang bagus. Ya. Tapi kalau kuliahnya malas, nulisnya malas, belajarnya tidak mau, tugas tidak dikerjakan, pengen nilai A, bisa? Tidak mungkin. Kita pengen surga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak pernah terlihat sebelumnya, keindahan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di hati seorang manusia. Kenikmatan yang luar biasa. Setiap hari Allah Azza wa Jalla menyiapkan keindahannya, ya. Lalu kita ingin memperolehnya dengan melanggar syariatnya, itu mustahil.
Mustahil. Maka kita perlu belajar kitab ini supaya kita memahami, ya, yang emas itu emas, ya, yang perak itu perak, yang emas palsu tahu kita itu emas yang palsu. Kita tahu syariat ini yang mana yang bukan, mana yang syariat, mana yang bukan, mana yang tidak syariat. Kita tahu dari belajar ini insyaallah. Yang kedua, ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah mengatakan wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin, kata Allah. Kalau engkau ikuti, ya, hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmu, maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Makanya orang yang sudah tahu ilmu tapi mengamalkan tidak sesuai dengan apa yang dipandu dari ilmu, maka kita termasuk orang yang zalim. Makanya orang yang bermaksiat termasuk orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa mutaba'atuhum fima yakhtasuna bihi min dinihim wa tawabi'ihim dinihim ittiba' la li ahwa'ihim bal yahsul ittiba'u ahwa'ihim bima huwa duna dzalik. Makanya dilarang di dalam agama kita ini lebih terkhusus yang berkaitan dengan urusan agama mereka, dengan tabiat agama mereka. Makanya ritual-ritual agama mereka tidak perlu kita ikuti, ya, tidak perlu kita contoh dan kita ikut serta, ya, dan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka juga kita tidak boleh. Maka dengan mengikuti syariat yang murni, insya Allah kita akan lebih selamat, ya, tidak menjadi orang-orang yang zalim di sisi Allah dan tidak termasuk orang-orang yang tidak termasuk orang yang zalim atau tidak termasuk orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah 69 Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya kalladzina min qablikum, seperti orang-orang munafik sebelum kalian, kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada, mereka itu lebih kuat, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, mereka menikmati bagian mereka, kalian juga menikmati bagian kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang sebelum kalian menikmati dengan bagian mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, kalian kemudian menikmati, ya, seperti mereka kalian menikmati, atau kalian bermain-main seperti mana kalian seperti mana mereka bermain-main. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dan mereka, bagi mereka apa? Ya, mereka itulah orang-orang yang berguguran amal mereka di dunia dan di akhirat kala. Jadi kita tidak boleh mencontoh kebiasaan orang-orang, ya, al-jahiliyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir adalah na'tul mutasabbihina bima yufidu syana'ata fi'lihim. Ternyata orang yang terburuk itu adalah orang yang mengikuti jejak dan kebiasaan mereka orang jahiliyah. Nah, ini pembahasan terakhir kita, di mana ternyata Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat, ya, orang-orang yang dibenci, kemudian orang-orang yang mengikuti gaya dan kebiasaan mereka. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari, abghadun nasi ilallahi thalathatun, orang yang paling dibenci Allah itu ada 3. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang selalu mencari dan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Orang-orang yang maunya mencari yang haram, yang halal tidak dipakai, tapi suka melakukan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Jadi dalam Islam, ya, dia muslim tapi mengikuti sunnah jahiliyah. Dia muslim tapi suka melakukan kebiasaan orang-orang. Nah, dia Islam, ini tidak disukai oleh Allah. Makanya kita biar selamat, subhanallah, kita ilmui diri kita, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, muttalibun a'dama mri'in muslim bighairi haqqin liyuhriqahu. Yang ketiga, orang yang selalu menumpahkan darah orang, ya, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah.
3 kelompok yang dibenci Allah. Yang pertama apa tadi? Orang-orang yang selalu larut dalam hal yang haram. Yang kedua adalah berislam tapi mengikuti sunnah jahiliyah. Yang ketiga apa? Orang yang menumpahkan darah orang lain bighairil haq. Ya. Sesedikit ingin bunuh orang, sesedikit ingin menumpahkan darah orang. Nah, hadis di mana Rasulullah SAW telah menyebutkan gambaran ini. Umat Islam ini kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin atau shibran shibran. Kata Rasulullah, kalian, ini Nabi mengatakan di zaman itu ya, di zaman para sahabat ya, yang mereka kokoh dengan Islam, dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Kalian ini kata Rasul akan mengikuti sanana ya, kebiasaan-kebiasaan siapa? Orang-orang sebelum kalian. Shibran, shibran. Apa itu shibran? Shibr. Sejengkal. Shibran itu ibaratnya kanan dengan kiri sama dia. Pas. Ya, kelingking dengan kelingkingnya, bujari dengan bujarinya. Apa mana itu? Mengikuti, benar-benar mengikuti seperti apa yang mereka lakukan. Bayangkan tuh Pak. Shibran, sejengkal demi sejengkal, sering dibahasakan begitu ya. Sejengkal dengan sejengkal. Artinya pelan-pelan dengan mirip dengan apa yang mereka lakukan. Bayangkan, tidak ada ubah. Umat ini digambarkan Nabi SAW mengikuti kebiasaan orang jahiliyah dan mengikuti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Zira'an. Apa arti zira'? Sehasta, demi sehasta. Bahasa aku samo, sesiku. Samo, apa yang mereka buat kita buat. Apa yang mereka lakukan dilakukan oleh umat Islam. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Andaikan mereka masuk ke lubang dab, itu artinya apa? Ya, bahasa kitanya, maka kalian pun ikut. Bayangkan. Qulna ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud itu wahai Rasul? Siapa mereka yang dimaksud dengan sunana man kana qablakum itu? Sibran, zira'an itu? Al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apakah mereka itu yang kau maksud wahai Rasul? Qala faman? Kalau bukan mereka siapalah? Siapa lagi? Persis orang Yahudi dan Nasrani. Makanya subhanallah, jangan sampai cara ibadah mereka, cara beragama mereka ini masuk ke dalam agama kita. Dalam skala apapun ya, ibadah, baik itu salat kita, zikir kita, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang di dalam agama kita ini. Jangan kita mengikuti jejak mereka. Jangan kita mengikuti gaya, dan tidak ada kolaborasi dalam ibadah itu doang. Jangan sampai bahasa kolaborasi. Ambil sekenek dari awak kau Ustaz, ambillah sekenek dari mereka. Jangan. Tidak boleh. Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, hari itu aku sempurnakan untuk kalian. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala di dalam kalimat beliau, ya, man ibtada'a bid'atan, barang siapa yang melakukan satu perkara bid'ah dalam urusan agama ini, fayaraha hasanah, dan dia anggap itu baik, bid'ah itu baik. Ya. Apa kata Imam Malik? Faqad khana risalah. Sungguh dia telah mengkhianati risalah Islam yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurangi. Kita terus menyempurnakan diri belajar agama ini. Banyak tiap agama kau Ustaz? Iya. Pelan-pelan kita. Caranya belajar. Alhamdulillah kita majelis ilmu kita sangat banyak. Hadiri terus, jangan pernah kita putus. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita bersama.
Maka itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu mukhalafata ahli al-kitab wasail kuffar. Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan ya di dalam kitab Tamhid ya, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menyukai menyelisihi ahlul kitab dan seluruh orang-orang kafir. Wa kana yakhafu ala ummati tiba'ahum. Nabi itu khawatir kepada umatnya kalau mengikuti mereka orang kafir, kalau mengikuti orang Yahud. Ala tara ila qauli sallallahu alaihi wasallam ala jihati at-ta'yir wa taubih. Tidakkah kalian melihat ungkapan Nabi ini? Apa ungkapan Nabi? La tattabi'unna. Kata la tattabi'unna ini menunjukkan apa? Kalimat khawatirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umat ini terjebak ya, jatuh kepada mengikuti sananal ladzina kanu qablakum, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qala Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, kinayatun an shiddatil muwafaqati lahum fil mukhalafat wal ma'asi wal kufur. Menunjukkan perkataan Nabi ini adalah sebuah kinayah tentang ya benar-benar yang diikuti oleh umat ini serupa dan mirip dengan apa yang mereka lakukan. Bahasa Nabi itu menunjukkan bahwa umat ini betul-betul mengikuti kebiasaan mereka itu seperti mana mereka lakukan, seperti itu pula yang dibuat oleh umat ini, waliyadzubillah. Tsumma inna hadza lafzu khabar ma'nahu nahyi an ittiba'ihim. Lafaznya khabar tapi maknanya adalah larangan mengikuti. Kan apa bahasa Nabi? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti, ya kan? Kalian akan mengikuti. Ini kan khabar. Kebiasaan orang-orang sebelum kalian, shibran, zira'an. Ini kan khabar, lafaznya khabar. Tapi maknanya adalah larangan. Nah, kalau gitu ikutin jalannya ya kan. Nabi telah menyuruh kita ya sejengkal demi sejengkalnya, sehatas demi kita ikuti demikian. Ini maknanya adalah larangan mengikuti mereka. Wa man'uhum minal iltifat li ghairi dinil Islam, larangan mereka untuk melihat kepada selain agama Islam, enggak boleh. Nah, fahadhi ba'du adillati dalla ala wujubi mukhalafati al-jahiliyah. Inilah sebagian dalil yang memerintahkan kita untuk menyelisih orang jahiliyah, wa hurmati tashabbuh bihim, dan haram bagi kita mengikuti mereka, menyerupai mereka. Wa baqiya katsirun taraktu ikhtisaran wallahu taala alam, dan masih banyak dalil-dalil yang kutinggalkan hanya untuk ya memendekkan pembahasan dalam kitab ini, kata Syekh. Maka saya cukupkan 4 pembahasan ini. Yang pertama apa tadi? Adalah perintah sharih jelas di dalam menyelisihi orang jahiliyah. Yang kedua apa? Larangan menyerupai orang jahiliyah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, larangan atau buruknya akibat orang yang mengikuti orang jahiliyah. Yang keempat apa? Bahwa yang terburuk di antara umat ini adalah mereka yang mengikuti mereka. Yang ketiga itu adalah orang yang mengikuti mereka itu akibatnya pertama tidak ditolong Allah, kedua tidak dilindungi oleh Allah, yang ketiga mereka termasuk orang-orang yang zalim. Naam. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang merayakan ulang tahun ya. Subhanallah. Selama dan sepanjang yang kita pahami dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta perbuatan para generasi salafus saleh, karena mereka lah yang disuruh bagi kita untuk mencontoh kehidupan mereka, mencontoh ya apa yang mereka lakukan, karena Nabi mengatakan mereka itu khairul qurun, adalah mereka generasi
sebaik-baik generasi, maka tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh mereka seperti yang disampaikan dalam pertanyaan. Maka itu ikhwatal kiram rahimakumullah, kita sebagai orang tua, misalnya saya katakan di sini, jangan pernah melakukan perayaan-perayaan ulang tahun, ya. Dan itu tidak menjadi hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Apalagi misalnya tadi dalam sebuah instansi atau dalam sebuah lembaga ada atasan, ada bawahan. Kalau tepatnya kita sebagai atasan, jangan suruh anak buahnya, ya kan? Kalau kita sebagai posisi di situ atasan, maka ingatkan anak buahnya, tidak boleh kalian melakukan itu, karena itu bukan bagian dari kebiasaan umat Islam merayakan ya ulang tahun. Kalau kita sebagai bawahan, ya maka kalaupun disuruh oleh atasan, saya memilih untuk tidak melakukannya. Jangan lakukan. Karena itu tasabuh dengan mereka. Mengikuti kebiasaan mereka dilarang dalam agama kita. Maka sejak kecil anak kita jangan diajari gaya-gaya seperti itu. Jangan diikuti gaya-gaya mereka. Tasabuh dengan orang-orang kafir itu dilarang. Tasabuh dengan orang-orang Nasrani, Yahudi dilarang dalam agama kita. Sudah bahas. Dalam urusan ibadah atau dalam urusan kebiasaan. Ustaz, itu kan bukan ibadah. Masuknya kemana? Kebiasaan. Bukan hanya dalam urusan ibadah kepada Allah semata, tapi dalam urusan adat, urusan kebiasaan seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau hanya dalam larangan ibadah, jelas. Kebiasaan juga jelas. Tidak dibolehkan bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh itu nasihat untuk diri kami dan kita semua yang hadir di tempat ini dan saudara yang bertanya, maka tinggalkan. Kalau sebagai atasan, maka jangan suruh anak buahnya melakukan itu. Kalau kita sebagai bawahan, maka kita punya hak untuk melakukan apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Ya, mohon maaf Pak, saya tidak melakukan itu. Dan saya tidak mau melakukannya. Maka tentu dengan bahasa dan dialog yang santun kepada atasan kita, kepada orang yang menjadi pemimpin kita. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Gunakan bahasa yang baik. Mohon maaf, saya tidak melakukannya dan saya tidak mau melakukan itu. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fiik. Nah, Panji. Nah. Ada satu peristiwa yang saya alami. Nah. Waktu itu saya sedang mau pangkat, sedang motong rambut. Jadi ada suami istri yang sedang bertengkar pada waktu saya motong rambut. Apa kata istrinya? Saya tak suka dengan janggut abang panjang potong dan. Tak suka saya, kata istri. Kata suaminya, ini sunnah. Ini kata suaminya. Iya. Saya lagi potong rambut nih, saya dengar kan. Dia bertengkar kan? Iya. Saya tak suka nengok rambut abang ini putih, hitamkan lah. Iya, iya. Jangan lagi yang lain hitamkan di jalan. Iya, iya. Jadi dibalas. Iya. Perjalanan yang rupanya. Taib. Subhanallah ya, ini ya barangkali sering terjadi di masyarakat kita. Pertama, poin yang pertama, bahwa di dalam agama kita yang mulia ini, yang pertama, yang perlunya kita hadir dalam majelis ilmu itu sama-sama. Perlunya sevisi antara suami istri itu. Perlunya sama sekufu dalam urusan agama. Inilah, kalau sama visinya, sama ngajinya, sama pemahaman agama, insya Allah tidak akan terjadi begini nih. Maka kalau kita sudah ngaji, bapak-bapak sudah ngaji, maka pelan-pelan istri kita juga diajak ngaji. Karena tidak akan mungkin ya akan bisa harmonis kalau kita tidak sama visi kita, tidak sama ya, tidak sama gaya dan cara beragama, enggak sama, itu sulit untuk bisa kita sama-sama. Maka solusi bagaimana? Kalau kita ngaji di sini, maka ajak istri kita juga sekalian. Kalau mungkin ada halangan yang tidak bisa dia, paling tidak di rumah kita sama-sama ya sering membahas agama ini. Misalnya susah bang untuk ke masjid begini, oke.
tapi nanti materinya kita sampaikan. Nah, yang kedua, bagaimana posisi yang seperti ini? Maka sebaiknya, ya sekali lagi saya katakan bahwa memang ilmulah yang harus diikuti, bukan hawa nafsu. Ya, bukan hawa nafsu. Sering terjadi, dan bukan subhanallah, bukan mungkin ini satu kasus, banyak kasus seperti ini. Yang satu pengennya, ya istrinya pakai, ya tutuplah auratmu deh, gitu ya, tutup auratmu, pakailah lagi jilbab, dah lah gitu ya. Kita sudah berumur, banyak ilmu yang sudah saya dengar, banyak ya misalnya dalam kajian-kajian telah diingatkan oleh para ustadz melalui Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah aurat dan ini harus ditutup. Keluar rumah pakai jilbab, pakai baju yang sempurna. Tak bisa reno bangnya, angin bangnya. Itu kan hawa semua itu. Itu hawa nafsu semua itu. Nah, bagaimana cara ini? Pelan-pelan memang. Baik itu, misalnya nih, kita sebagai suami sudah ngaji dan paham seperti tadi. Pelan-pelan kepada istri kita. Ya, dengan cara yang bisa berharap bisa dia faham. Atau dari sisi misalnya ummahat, para ibu-ibu yang duluan ngaji, duluan faham, dan pernah datang ke saya, udah ngaji dia di Pekanbaru, subhanallah suaminya yang masih ya sulit untuk diajak sholat, kemudian sulit untuk diajak untuk menjalankan Islam, sampai dia mengatakan, apa hukum saya minta cerai sama dia nih Ustaz? Ya. Ajak dulu berdialog, ajak suaminya. Yang kalau suami mungkin akan lebih mudah posisinya dari ketika dia sadar mengajak istri daripada istri mengajak suami. Dan ini terjadi. Nah, jika kedua-duanya ini posisinya seperti ini, maka ya saya berharap jangan terlalu kita untuk ngegas dulu, pelan-pelan. Karena hidayah itu tidak masuknya sama. Bukan di tangan kita suami dan bukan juga di tangan istri kita. Ya, ingatkan pelan-pelan. Ingatkan, nasihati dengan pelan-pelan. Ya, kalau istri tidak suka itu hawa juga. Ini syariat, ini sunnah Nabi. Pokoknya dia tidak suka orang abang pakai jenggot dan ini apa pokoknya itu? Kalau sudah dalil pokok itu tidak ada lah gitu. Kalau sudah dalil pokoknya itu yang muncul itu kan sulit kita. Kita ajak dia bicara pelan-pelan, kita ajak dia ya bicara dengan lemah lembut. Kita sesuatu ini mesti dipulangkan kepada agama yang mulia ini. Maka orang yang seperti ini tentu perlu diajak ya, atau misalnya ya bapak-bapak ini kalau ada daurah-daurah di Bangkinang ini, maka para ummahat misalnya ada daurah di masjid ini misalnya bang, para ummahat buat daurah. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan di kota Bangkinang ini, buat daurah. Nah, kita para bapak-bapak ini, ya maka kita dorong untuk bisa hadir istri kita mengikuti daurah-daurah yang sangat dibutuhkan oleh para kaum wanita. Ya, dan ini akan membantu kita. Ya. Tapi kalau sama-sama kita hadir, insya Allah tinggal kita mengclosing saja lagi kan. Nah, kan kajian tadi dek pas. Itu kan, akan kajian tadi sama-sama kita benahi rumah tangga kita. Abang pengen seperti ini, mencoba di sisa usia abang ini mengamalkan sunnah Nabi. Ya, sebetulnya subhanallah, ya sama juga. Ya, misalnya orang suaminya belum terbiasa, ya misalnya istri belum terbiasa melihat suaminya ya dengan celana di atas mata kaki misalnya, ini juga ujian. Cendepu apa bang nampak dennya kan? Kalau cendepu apa itu kan nah ada lagi itu hawa nafsu semua tuh. Ya. Semua hawa nafsu semua adalah syaitan yang memasuki dalam hatinya. Ya. Tidak biasa bang seperti itu. Coba, memang tidak biasa. Coba kita pakai yang seperti ini. Ya, coba. Pelan-pelan ke istrinya juga. Pelan-pelan ke istrinya juga ngomong demikian. Dan istri seorang wanita yang baik, bericaralah dengan suami dengan lembut. Jangan sampai meninggikan suara, apalagi dalam bab seperti ini. Nah, ini masalahnya memang kejahilan kita yang membuat kita ini terkungkung pada kebiasaan buruk kita. Ya, ketidak adanya ilmuwan kita dalam bab ini membuat kita
ya terjebak pada kebiasaan menurut kebanyakan orang. Makanya saya bilang kita belajar sini sama-sama untuk perbaiki diri kita sama-sama. Untuk berkomitmen kita menjalankan agama kita yang mulia ini. Maka itu jangan pula sampai kata-kata kalau begitu jatuh tolak saya untuk kamu satu. Jangan. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Oke. Karena subhanallah barangkali dengan sikap yang baik, yang perkataan yang santun itu akan bisa merubah keadaan dan orang bisa ya tertarik dan mau menerima apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ya tinggal bagaimana cara kita memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepadanya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kalau ini terjadi pada jemaah di masjid ini ataupun kaum muslimin dimanapun berada, maka ya lakukanlah dengan tahapan tadi, pelan-pelan untuk menyampaikannya. Dan kunci yang utama adalah kita sama-sama belajar. Insyaallah. Sejak bang pakai janggut tidak masalah bang ya. Tambah sayang alhamdulillah. Sabi yang kayaknya. Ya. Subhanallah. Semakin gagah ya bang ya, gagah. Allahu akbar. Itulah. Jadi tauinnya lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru.